yang saya cintai, ananda para santriwati Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur. Nikmat Allah sungguh tidak terkira dan terukur. Mudah-mudahan hati yang bersyukur membuat nikmat itu semakin nikmat, dan Allah tambah pula dengan nikmat yang baru yang berlipat. In syakartum la azidannakum. Alhamdulillah, kita juga disunnahkan untuk bersalawat dan salam kepada manusia yang paling bahagia, yang mengajak umat manusia kepada jalan-jalan bahagia di akhirat bahkan di dunia. Maka wajarlah beliau bisa menunjukkan bahagia karena beliau sendiri adalah manusia paling bahagia. Jadi kalau ingin membawa orang bahagia, kita mesti jadi orang-orang bahagia pula. Dan itu Nabi kita SAW adalah sebaik-baik teladan dan contoh serta ikutan. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa kita ucapkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat dan al-banat talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bergembira dan bersenang hati karena kita bisa kembali ke sini dengan senang hati pula. Potonglah tak solo mak du mana, tapi lo mak sikoleh. Lebih indah masa-masa menuntut ilmu itu. Ustaz kalau boleh nak nuntut ilmu lagi. Cuman kemarin ketika bicara sama Pak Menteri, saya boleh jadi mahasiswa lagi, Syekh. Kata beliau, la tutu jangan boleh jadi mahasiswa lagi. Kalau boleh saya mau jadi belajar lagi. Masya Allah, karena ilmu kita masih kurang, tetapi waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan yang kurang ini Allah nilai tinggi-tinggi, karena Allah berjanji yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi semakin tinggi ilmunya ananda nanti, semakin tinggi pula martabatnya di sisi Allah SWT, bahkan di sisi manusia, Oleh itu patut kita berterima kasih, kita sudah kembali dengan senang hati. Pada siapa? Khususnya orang tua kita, ayah dan mak kita yang beri kita kesempatan ini. Ya, kalau mereka tak kasih kesempatan, ya kita tidak bisa datang ke sini. Dan juga terima kasih kepada para abuya, para ustazah, umi, dan yang berjasa di pondok tahfiz ini. Semoga Allah menjadikan sebagai ladang pahala yang hasilnya melimpah di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Taib, akhwati billah, menyambung atau mengulang. Nah, siapa yang ingat batas kaji kita kemarin? Atau nengok catatan? Tidak apa-apa. Bahwasanya ada beberapa cara untuk mendapatkan bahagia, seperti yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab yang kecil ini tapi luar biasa manfaatnya, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah.
jalan-jalan yang berfaedah, jalan-jalan atau kiat-kiat mendapatkan hidup bahagia. Dalam mukaddimah beliau tegaskan bahwa bahagia itu letaknya di mana? Di hati, sahih? Bahagia itu letaknya di sini. Makanya orang kalau bahagia pasti dibilangnya alangkah senangnya hatiku, sah? Tapi kalau sedang tidak bahagia, alangkah sakitnya perasaanku, sahih? Hati bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Oleh sebab itu perhatian yang tak boleh luput dari kita adalah perhatian pada islahul qalbi, yaitu memperbaiki, merawat, menjaga, memelihara hati. Karena di situ semuanya puncanya. Nak senang, senangkan hati. Nak bahagia, bahagiakan hati. Atau nak menderita, juga letaknya pada hati. Dan hati itu adalah ibaratnya tempat bertanam kita. Apa yang kita tanam, itu yang berbuah di situ. Maka yang ditanam, lahan yang ditanam itu mesti bersih, mesti sehat. Nabi kata dalam hadis, wa inna fil jasadi mudghah. Siapa yang hafal hadisnya? Tunjukkan. Wa inna fil jasadi mudghah. Sambung. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Dalam rongga badan kita terdapat segumpal daging, ya, segumpal daging. Kalau dia salih seluruh tubuh, salih seluruh tubuh. Dan bila dia rusak pula seluruh tubuh kita. Makanya antara sakitnya badan selalu erat kaitannya dengan sakitnya hati. Sehatnya badan selalu berkaitan dengan sehatnya hati. Oleh itu, ikhwani akhwati billah, maka Syekh di dalam al-wasilatul ula, wasilah pertama yang dia sebutkan adalah al-imanu wal amalu as-salih. Qala rahimahullah, wa azamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha wa al-imanu wal amalu as-salih. Sebab yang paling agung, yang paling besar dan dasar yang paling kokoh, asasnya kebahagiaan itu adalah al-imanu wal amalu as-salih. Al-iman itu adalah ilmu yang bermanfaat. Al-iman adalah ilmu yang bermanfaat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Ini adalah simpul semua kebahagiaan, simpul bagi semua kebahagiaan. Subhanallah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang mencapai bahagia itu selalu kembali kepada simpul-simpul keimanan ini, selalu percaya kepada simpul keimanan ini dalam kehidupan nyata. Misal orang yang diuji dengan kemiskinan, misal lapu dia usaha tak je dapat kayu, lalu dia percaya pada at-takdir, sah,
Percaya pada takdir. Makanya kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, kamu menjadi manusia paling kaya. Pernah Ustaz cerita tentang seorang wanita cantik sekali. Di sini ada wanita cantik? Cantik semualah. Alhamdulillah, wanita cantik sekali. Dapat suami jelek sekali. Jadi istrinya ayah min ayatillahi fil jamal. Istrinya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah dalam melukis hambanya, saking cantiknya. Ini diceritakan oleh Imam Al-Asma'i, Abdul Malik ibn Quraib Al-Asma'i, yang dikenal dengan muhaddithus syu'ara wa syairul muhaddisin. Muhaddithus syu'ara wa syairul muhaddithin. Kalau derajatnya dalam hadis saduq, wafat 216 Hijriah. Dia berjalan ke pedalaman mencari bahasa Arab yang masih original, yang masih asli, bukan bahasa juga orang pokan. Saya tidak apa-apa doanya kan, ya, bukan, tapi bahasa Arab yang asli. Dalam perjalanannya terlihat olehnya seorang wanita cantik sekali. Terus suaminya jelek sekali. Orang biasanya menunjukkan pasangan yang serasi itu, pasangan serasi ibarat pinang dibelah dua. Pernah dengar? Ini enggak. Iya juga, pinang dibelah dua tapi satunya hancur. Jadi subhanallah, jiwa pujangga sang imam, dia ahli syair, pujangga, merasa tertarik untuk meneliti apa rahasia di balik ini. Biasanya yang cantik dapat suami ganteng, sahih? Yang ganteng dapat istri jelek. Tidak ada wanita yang jelek, semuanya cantik, masya Allah. Tapi ini tidak, terbalik. Istrinya cantik luar biasa, suaminya ganteng luar biasa? Enggak, buruk luar biasa. Akhirnya dia bertanya. Daripada penasaran sendiri, lebih baik bertanya. Nanti dia buat tidur pula, mimpi istri orang. Jadi dia tanya, ini suami ibu? Iya. Suami kamu? Iya. Singkat cerita dikatakan, atardaina antakuni tahta hadha. Macam mana bisa kamu bisa hidup bersama orang seperti ini? Kamu cantik, dia jelek. Dengar jawabannya. Apa katanya? La'allahu ahsana fima bainahu wa baina rabbih. Mungkin di waktu bujangnya, waktu jomblonya, jomblo ya? Iya, tampaknya kita masuk Jawa kan, jomblo kan. Masa jomblonya dia itu baik hubungannya dengan Allah. Masya Allah, anak bujang syabun nasha'a fi ibadatillah. Karena hubungan baik dengan Allah, otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah, kalau dia minta dikasih enggak ya? Kalau dia minta dikasih enggak? Makanya saya dulu, sebelum menikah, ya karena sudah nak menikah, saya tahu Allah tuh kalau diminta senang. Maka saya cari tempat-tempat yang mustajab. Di padang Arafah sedang wukuf, berdoa sambil nangis-nangis pula. Di Masy'aril Haram Muzdalifah, menjelang matahari terbit setelah solat subuh. Di
tawaf di atas Safa dan Marwah, tawaf di Ka'bah, di Multazam. Doanya apa? Ya Allah, beri saya istri yang salihah, cantik tidak masalah, asal kaya. Cantik tidak masalah, asal kaya. Jadi dia dekat dengan Allah, fajazahullahu bi. Lalu Allah beri saya hadiah untuknya. Masya Allah. Dah, yang laki-lakinya mungkin dulu salih, bahagia dengan iman dan amal saleh, lalu Allah beri hadiah dapat istri salihah. Istri yang salihah, cantik. Nah, lalu dia bilang, wa amma ana tinggal 10 menit ya. Memang kita itu tandanya kita sedang bahagia. Waktu tak terasa berlalu kan. Kalau lapar, udah alhamdulillah. Ya kalau senang-senang tuh lapar pun tak terasa. Nah, jadi di mana cerita tadi? Dia baik hubungannya dengan Allah, dengan iman dan amalnya, lalu Allah beri dia hadiah. Siapa hadiahnya? Saya. Amma ana faqad asa'tu fima baini wa baina rabbi. Kalau saya dulu masa gadisnya masih sendiri, ya saya itu kurang dekat dengan Allah. Akibatnya apa? Fa'aqabani bihi. Saya dapat hukuman, dapat suami dia. Jadi kadang-kadang musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Ini dapat musibah, ini dapat hadiah. Dah. Jadi sebab itu kalau nak dapat yang dapat hukuman, buru-burukan perangai. Buru-burukan hubungan dengan Allah. Tapi kalau dapat hadiah, baik-baikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kok dia bisa menerima? Ini jawaban terakhir ini masuk dalam catatan kitab Al-Ajwibatul Muskitah. Jawaban yang bikin orang terdiam. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau bahasa pepatah kita, mati gas yang diloko. Dah tahu? Tidak tahu ya, nanti tanya sama ustazah gimana tafsirnya. Jadi apa katanya? Afala arda ma radiyallahu li. Allah saja ridha saya dapat dia. Sah? Kenapa saya tidak ridha dengan apa yang Allah ridha untuk saya? Iman tak ini? Iman tak? Iman bima qasamallahu lak. Ridha dengan takdir Allah itu membuat kita nyaman. Sahih? Seorang ibu atau seorang ayah dapat anak lalu masih bayi atau masih kecil, diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Ummu Sulaim pernah dengar kisahnya? Dia menikah dengan Abu Talha, bukan Talha ya, Abu Talha Al-Ansari. Apa maharnya? Yang tahu mahar pernikahan mereka saya kasih hadiah. Ayo. Apa mahar pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talha? Tunjuk tangan. Ada yang jawab? Jawablah, silakan. Yang coklat. Masya Allah, mumtazah anti. Masya Allah. Kosong rupanya. Ada Ustaz. Aman. Masya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Anti mahdudah. Jadi maharnya Islamnya Abu Talha. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim sudah masuk Islam, sedangkan Abu Talha belum. Tapi Abu Talha itu salah satu pemuka dan terkenal orang baik. Jadi dia melamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, innaka la tahillu li. Kamu tidak halal untuk saya, wala ahillu lak, saya tidak halal untukmu. Lalu gimana caranya? In aslamta fa islamuka mahri aw sadaqi. Kalau kau masuk Islam, cukup itu sebagai mahar. Masya Allah, ni'mal mahru. Sebaik-baik mahar. Masya Allah, tabarakallah. Habis itu Allah beri mereka rezeki anak. Anak sudah lahir. Suatu hari anak ini sakit. Abu Talha seperti biasa pergi berusaha. Di waktu dia pergi, anak itu tambah demam dan meninggal. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memang luar biasa. Biasanya kalau ibu-ibu sejak zaman jahiliyah dulu sampai jahiliyah sekarang, kalau ada jahiliyah, meratap, meraung-raung kan? Tapi dia tidak. Dia mandikan anaknya, dia kafani, lalu dia selimuti. Sampai ketika Abu Talha pulang, sebelumnya dia pesan kepada seluruh keluarga dan kerabat, jangan ada yang beritahu kematiannya kepada Abu Talha kecuali saya. Tidak ada yang boleh beritahu kematiannya kecuali saya. Saya tidak ingin beliau pulang dalam keadaan capek dan dapat berita yang menyedihkan. Coba lihat, subhanallah, ini ibu macam apa ini? Kalau bukan dia merasa bahagia dengan iman pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia bilang, tidak boleh yang memberitahu kecuali saya. Akhirnya pulang Abi Talha di sore hari atau di petang hari, lalu dia siapkan makanannya dan dia sudah mandi dan sudah Masya Allah seperti mempelai di malam, seperti wanita pengantin baru. Subhanallah. Naam. Artinya dia siapkan dirinya menyambut suaminya, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Luar biasa ini. Lalu diberikan makan. Kemudian setelah selesai kembali dari masjid sholat isya, lalu dia tidur seperti biasa. Orang dulu kan tidur cepat. Tidur. Sebelum tidur dia yang menyerahkan dirinya pada suaminya. Terjadilah hubungan suami istri malam itu. Masya Allah. Dan ketika pulang tadi, Abu Talha bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Kata dia, huwal an askanu minhu. Dia sekarang sudah lebih tenang. Ini bahasa multi tafsir. Lebih tenang apa maksudnya? Sudah sehat atau sudah mati? Orang mati kan dah tenang kan? Orang mati dah tenang. Apalagi kanak-kanak. Huwa askanu minhu. Wal an askanu minhu bis sabah. Dia lebih tenang dari tadi pagi. Berarti Abu Talha memahami anaknya sudah tertidur sehat. Apalagi memang tindakan istrinya tak menggambarkan terjadi musibah. Alhamdulillah. Makanya orang yang dapat musibah diambil anaknya, lalu dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bangunkan baginya istana di surga disebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, istana pujian. Setelah terjadi apa yang terjadi, baru sambil bincang-bincang menjelang tidur, Ummu Sulaim mengatakan pada suaminya, sekarang dah tenang tak dia, istri suaminya? Sudah kan? Makan sudah, semua sudah, sholat sudah, sekarang tinggal tidur.
Lalu dia bilang, wahai suamiku, andainya ada orang menitip sesuatu kepada kita, lalu dia datang hendak mengambilnya kembali, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sangat jelas, kita harus ikhlas dan tulus menyerahkan, karena itu milik dia. Sahih? Lalu dia jawab, innallaha astauda'aka waladak, Allah kemarin menitipkan anakmu kepadamu, wa qad akhadahu, kemarin dia titip, dia sudah ambil kembali. Nah, gimana? Kira-kira Abu Talha langsung ini ya, langsung pingsan.